Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah kita masih bisa diberikan kesehatan. Puji dan syukur terlebih kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dari sosiologi penjas dan olahraga. Materinya kali ini yaitu olahraga dan kebudayaan. Untuk sebelumnya, sebelum saya memasuki materinya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Taslim, NIM 183 104 1054, kelas Penjaskesek C 2018. Baik, untuk langkah pertama yaitu materi pertama yaitu memaknai olahraga dalam kebudayaan. Di mana olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal ada 8 pranata atau institusi yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah yang pertama itu pranata domestik, kemudian ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Kemudian memaknai olahraga dalam kebudayaan. Yang pertama itu secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Kemudian yang kedua, aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Kemudian yang ketiga, begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Kemudian yang keempat yaitu pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Kemudian fungsi olahraga untuk masyarakat tradisional, di mana di sini terdapat 4 bagian. Itu yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Kemudian olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Kemudian olahraga sebagai hiburan dan rekreasi, dan olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Kita beralih ke bagian pertama yaitu semiotika. Triadic Chess Prize. Menurut Chess Prize, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sign yang mempunyai kepada acuan referen tertentu.
Pertalian atau asosiasi antara sing dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Yang pertama itu apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sing dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan, yang sebenarnya berupa konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan triadic pairs. Kemudian pendekatan semiotik. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saya. Di sini ada jenis kegiatan dalam olahraga, yaitu untuk keperluan sendiri, untuk dilombakan, dan untuk dipertandingkan. Di mana untuk keperluan itu sendiri, olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraga tersebut. Contohnya seperti kita lagi nggak ada kerjaan, kita pergi lari-lari sore. Ketika kita sudah merasa cukup, maka kita akan berhenti dengan sendirinya, karena ini adalah untuk keperluan sendiri. Dan kemudian untuk yang dilombakan akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau persaing dalam lomba. Untuk dipertandingkan akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau persaing dalam lomba. Kemudian kita beralih ke bagian kedua, makna olahraga perlombaan. Di sini ada gambar dari makna olahraga perlombaan. Kita lanjut. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan bersifat arbiter, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, makna olahraga perlombaan. Di mana di sini makna olahraga pertandingan atau perlombaan sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, pola air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan.
Perhatian antara keduanya bersifat arbiter. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan menggunakan atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang kesatria sesuai dengan aturan. Pada itu secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Contohnya ketika kita ingin menjadi atlet nasional yang hebat, maka itu kita lakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat, makna olahraga dalam kebudayaan. Di sini ada beberapa bagian. Jika olahraga itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Acuan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Kemudian acuan kedua, apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Kemudian dalam itu hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan pertama dan acuan kedua bersifat arbiter keduanya. Maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Kemudian interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Kita lanjut. Sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan organisasi prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya. Tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Maka ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencairan makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Kemudian museum olahraga. Di sini ada 6 bagian. Pertama itu sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Kemudian banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Kemudian museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh. Inilah dia keistimewaan dari museum olahraga.
yaitu mengoleksi prestasi dan kebanggaan, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu Museum Olahraga Nasional secara umum. Oke, kita lanjut ke bahan kelima. Makna Museum Olahraga Nasional. Untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional, juga digunakan pula triadic pairs. Hanya saja, triadic pairs tersebut akan barangkali dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bahan kelima ini berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama itu lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya, gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Kemudian dalam tataran yang pertama yang menjadi tanda adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbiter karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran pertama adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Kemudian terpentan tersebut kemudian menjadi tanda kedua yang mempunyai acuannya tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua, acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga itu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sing 2 dengan referen 2 bersifat arbiter dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa seterusnya dapat menjelma menjadi 3 yang mempunyai acuan berikutnya, maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga ini yang menjadi tanda adalah interpretan 2, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah untuk bagaimana bangsa bisa bangga tentunya yang dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuannya dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interpretan yang terbentuk pada tataran yang ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya interpretan ketiga tidak bisa menjadi tanda yang baru atau tanda yang keempat karena tidak ada lagi yang menjadi acuan. Kemudian makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini. Yang pertama yaitu Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir yaitu kejayaan bangsa. Jadi Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari adanya Museum Olahraga Nasional ini. Mungkin itulah yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi
uh, bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Mungkin itulah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.